Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan dalam keseharian kalian untuk menunjang kesuksesan skripsi. Nah, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah buatlah planning atau rencana step by step. Jadi begitu judul sudah di ACC ya, atau begitu penelitian sudah selesai ya, langsung dibuat planning untuk menyelesaikan skripsinya. Oke, jadi buatlah semuanya dalam tulisan tangan dan juga mungkin taruh sebagian di cellphone atau juga di komputer supaya tahu planningnya itu apa saja. Yang kedua, setiap hari itu harus membuat to-do list. Apa yang harus dilakukan pada hari itu. Kemudian buatlah yang reasonable. Artinya yang bisa dicapai. Misalnya 5 list atau 3 list. Kemudian kalau sudah selesai di sore hari dicentang. Jadi mana-mana saja yang sudah selesai atau belum. Itu lakukan setiap hari. Yang ketiga, membuat planning untuk konsultasi dengan dosen. Bukan hanya bertemu dosen ya. Bertemu itu berbeda dengan berkonsultasi ya. Jadi jangan buang-buang waktumu untuk hanya bertemu dosen ya. Yang baik adalah konsultasi dengan dosen, siapkan pertanyaan-pertanyaan, siapkan apa saja yang akan diagendakan dalam pertemuan atau dalam perbincangan dengan dosen. Selanjutnya adalah membuat planning untuk mencari tambahan literatur ya, baik online maupun tidak online ya, atau yang di perpustakaan. Nah, terutama adalah yang berkaitan dengan artikel ilmiah yang bisa menunjang hasil penelitian kalian. Kemudian selanjutnya adalah buatlah planning kalau memang kalian ingin bertemu dengan teman-teman tertentu, dengan grup-grup tertentu, dibuat planning kapan harinya, waktunya. Jangan melakukan pertemuan atau hal-hal aktivitas yang mendadak gitu, yang nantinya akan mengambil waktu yang seharusnya untuk menulis skripsi, jadi diambil untuk kegiatan itu. Kalau memang tidak perlu-perlu sekali, ya tidak perlu harus ikut pertemuan itu. Jadi hanya yang penting-penting saja. Selanjutnya yang keenam adalah kalian kemungkinan akan merasa jenuh ya. Nah, pada saat jenuh kalian itu harus take a break. Jadi menjernihkan pikiran dengan misalnya menonton movie yang pendek-pendek, mendengarkan musik, berlatih yoga, bertemu dengan teman, bercengkrama dengan teman, misalnya. Jadi apa saja yang membuat kalian itu bahagia dan tenang dan nyaman. Kemudian selama proses penyelesaian skripsi, cobalah kalian hanya dilingkupi oleh orang-orang yang punya value positif, artinya punya thinking yang positif. Jadi kalian tidak merasa stres atau kepikiran untuk hal-hal yang tidak enak di hati. Jadi buatlah situasi pergaulan itu selalu positif tiap hari, tidak ada yang membuat kalian jengkel atau marah atau sedih. Yang kedelapan, setiap pagi ya atau setiap hari, pagi-pagi nih ya, kalian harus mulai berdandan yang rapi, pretend that kalian itu mau ke kampus setiap hari walaupun hanya di rumah. Jadi jangan seharian penuh itu pakai baju tidur, pakai daster, tidak mandi, jadi males-malesan atau lusuh. Jangan. Jadi buatlah kalian itu seperti kalau mau bekerja keluar atau mau bertemu dengan siapa atau mau beraktivitas di kampus walaupun hanya di rumah saja. Jadi tetap kalian itu secara mindset itu kalian berpikir bahwa kalian itu akan keluar rumah ya walaupun hanya di dalam rumah. Jadi tetap terorganisir apa-apa yang akan dilakukan. Kemudian juga dalam kaitannya dengan menulis planning tadi, yang kesembilan adalah tulislah pencapaian kalian setiap hari ya, supaya kalian terlihat apakah produktif atau tidak. Nah, caranya adalah buatlah setiap minggu ya. Jadi lebih enak setiap minggu
tuliskan setiap harinya itu hari apa, tanggalnya tanggal berapa, kemudian aktivitas dari pagi hingga sore itu apa saja. Misalnya mulailah dari jam 8 ya. Dari jam 8 sampai jam 9 atau 8 sampai 10 itu ngapain kalian. Kemudian kegiatan tersebut berkaitan dengan bab berapa di skripsi dan kemudian ditulis berapa persen selesainya. Begitu ya. Jadi itu dibuat seperti tabel di dalam buku harian atau buku planning tadi ya. Kemudian kalau mau ditulis di komputer, di tabel juga nggak apa-apa. Kemudian yang ke-10, kalau senggang waktunya atau merasa jenuh, merasa nggak enak, hatinya karena capek misalnya, mulailah menonton atau mendengarkan hal-hal yang bersifat motivasi atau self-help, bisa dari podcast, bisa dari YouTube, atau bisa kalian bertemu dengan tetangga atau mungkin saudara atau orang-orang yang lebih tua umurnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat atau wejangan yang membuat kalian itu merasa happy dan bersemangat. Kemudian yang ke-11 adalah setiap hari itu kalian membuat afirmasi yang positif ya. Bisa pakai post-it, kertas kecil-kecil ditempel di tembok atau di pintu atau di kaca yang isinya itu adalah positive way to say something sehingga kalian itu bisa selalu semangat. Misalnya, "Hayo, kamu pasti bisa mengerjakan skripsi. Ayo tulis, skripsimu bisa dapat A. Aku bisa, oke. Pikiranku jernih, aku ada inspirasi terus," misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang positif dan ditulis, ditaruh di mana saja yang kalian bisa lihat dan juga di dalam hati ketika kalian berkaca ya, dan setiap pagi, setiap siang atau sore kalian buat afirmasi positif untuk diri sendiri. Aku bisa melakukannya. Aku akan selesaikan skripsi ini dengan cepat, on time sehingga aku bisa lulus sarjana secepatnya. Oke. Kemudian yang ke-12 adalah jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang pengeluh ya. Jadi yang whining, yang kerjaannya itu nggak pernah puas dan selalu aku sih nggak punya ini, aku mestinya begini. Jadi jangan, jadi yang positif ya. Seperti yang saya katakan tadi, bergaullah dengan orang-orang positif, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh atau mengkritisi hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak sehat untuk pikiran kalian. Yang ke-13, hindari distraction. Misalnya kalian itu suka nonton movie ya atau film, tetapi yang berseri ya. Biasanya suka yang berseri karena kan terus ceritanya menarik atau sinetron yang berseri. Nah, jangan nonton dulu karena kalau berseri kalian kan penasaran, jadinya nanti pekerjaan bisa terbengkalai. Jadi kalau kalian mau nonton film atau sinetron atau apa saja itu yang pendek-pendek yang memang kalian itu terhibur sebentar kemudian akan mulai pekerjaan lagi. Jadi jangan sampai kalian itu merasa adiktif untuk meneruskan nonton tersebut sehingga mengorbankan penulisan skripsi tersebut atau pengerjaan skripsi tersebut. Yang ke-14, mulailah menulis skripsi dari yang mudah dulu ke yang sulit. Misalnya ya, yang mudah itu adalah menulis bahan dan metode duluan ya. Jadi bab bahan dan metode itu kan kalian sudah tahu, sudah di-ACC oleh dosen ya, sudah ada bahan pustakanya ditulis duluan karena itu yang gampang kan. Nah, kemudian habis itu bisa juga mulai studi pustaka. Studi pustaka kan tinggal mengumpulkan saja apa-apa saja yang sudah kalian punya, itu diketik semuanya ya. Nah, bagian yang susah, lebih susah adalah bagian yang result ya dan discussion atau hasil dan diskusi. Nah, itu kalau sudah datanya ada dan kemudian analisisnya ada, kemudian ditulis, itu perlu konsentrasi. Jadi di sini kalian harus mencari suasana dan juga kondisi yang bisa menulis dengan fokus. Dan kalau sudah mulai menulis, harus terus menulis untuk bab yang diskusi, hasil, dan kesimpulan. Ya, juga pustaka, penulisan pustaka atau referensi itu kan mudah, itu bisa didulukan juga. Ya, kemudian ketika kalian sudah mulai menulis, berikan pada teman atau mungkin seseorang yang bisa membantu mengoreksi sebelum diberikan ke dosen pembimbing. Oke, itu yang ke-14. Yang ke-15 ini mungkin
teman-teman tidak merasakan manfaatnya, tetapi saya sebagai dosen pembimbing itu selalu menyarankan pada mahasiswa saya untuk jangan lupa berolahraga. Nah, berolahraga itu bisa berolahraga yang sifatnya fisik, yang betul-betul fisik, atau yang kaitannya dengan jiwa, misalnya yoga, kalau kalian suka yoga. Kalau tidak, jalan kaki. Jadi balance ya antara penggunaan otak dan penggunaan body itu harus di recharge dengan olahraga ya, berjalan kaki atau mungkin senam berlari atau mungkin senam atau apa saja, atau zumba mungkin ya. Jadi buatlah tubuh kalian itu berkeringat, dan juga dengan adanya olahraga tersebut itu akan menjernihkan pikiran kalian, sehingga ketika memulai hari baru atau saat yang baru itu bisa lebih bersemangat lagi. Jadi itu tadi 15 cara atau tips yang bisa menunjang kalian untuk menyelesaikan skripsi, dan juga bisa membuat kalian lebih termotivasi untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berjuang, semoga sukses, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video yang datang. Bye-bye.